Sebelum jadi ketua DPC Partai PDI Perjuangan, dulu Bapak pernah ikut pilkada kalau tidak salah Pak. Sangat bernyali Pak Amir saat itu ya. Melawan ada Mawardi Yahya, ada Helmi Yahya. Apa di pemikiran Pak Amir saat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kembali jumpa dengan kami. Saat ini kami berada di kediaman rumah Bapak Amir Hamzah SH. Beliau ini adalah Ketua DPC Partai PDI Perjuangan. Selamat siang Pak Amir. Siang menuju sore ya, menuju sore. Alhamdulillah. Jadi hari ini dalam keadaan puasa, seharusnya ini jam istirahat Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi hari ini kita podcast nih. Kita podcast ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak sambil mengantuk Pak. Alhamdulillah. Oke. Rekan-rekan sekalian, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Amir Hamzah ya, 30 menit ke depan. Sebelum jadi ketua DPC Partai PDI Perjuangan, Bapak pernah di partai-partai lain dan Bapak juga pernah ikut pilkada kalau tidak salah Pak. Ya. Ikut pilkada, tapi saya lupa itu dari partai apa. Sebelum ke PDI ini partai apa saja Pak? Terima kasih saudaraku Herian yang telah hadir di kediaman kami di hari bulan Ramadan yang kedua hari ini. Semoga ibadah kita diterima dan semua kita disukses oleh Allah SWT. Amin. 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 Terima kasih saudaraku Herian atas pertanyaannya, informasi yang saya berikan. Alhamdulillah, berkat apa dulu sebelum ke dunia politik kita ya pedagang, bersama orang tua waktu itu kan. Pedagang sapi, kerbau, kambing juga. Oh sapi, sapi. Alhamdulillah di 2000. Sebelum masuk politik jadi sebagai pedagang. Oh ya. Jadi ya Alhamdulillah karena orang tua pedagang dan ya melanjutkan itu sampai ke Jambi, ke Medan. Oh bawa sapi, kerbau, kambing gitu. Dan di tahun 1996 itu ada proyek IDT yang luar biasa ngisi ke Kabupaten Bangko Jambi. 2 tahun itu luar biasa. Sebelum krisis moneter ya mau hitungnya ribuan kan, 10.000 sapi, 10.000 kambing. Dibawa ke Muara Jambi. Ke Bangko. Oh Bangko Jambi. Begitu krisis moneter ya semua aspek dagang apapun itu berubah, sistem juga berubah. Maka di 2004 itu ikut ke dunia politik melalui Partai Keadilan Sejahtera. Sebelum 2004 itu beberapa mudir dari pondok pesantren Itfaqiyah dan Ratu Ulum ke rumah kita, menawarkan Partai PKS. Nah waktu itu bukan masalah politik yang kita ini masalah agama. Itu aliko pengajian. Di samping itu ditunjuklah sebagai ketua PAC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Tanjung Raja. Oh saat itu belum dimekarkan Pak. Belum dimekarkan. Ada 2 kecamatan termasuk Kecamatan Rantawalai. Jadi ada 2 kecamatan yang kita ditunjuk Partai PKS menjadi ketua PAC. Kecamatan Tanjung Raja. Kecamatan Tanjung Raja dan Rantawalai itu luar biasa, berjibaku membuat anak ranting di tiap desa. Ya, yang hubungan waktu itu yang sangat sulit ya. Alhamdulillah semua terbentuk dan di 2004 itu dicalonkan calon dari Partai PKS untuk dapil
3 itu. Oh, ini sebagai Pak, sebagai anggota DPR Pak ya? Sebagai calon. Caleg begitu. Caleg Pak? waktu Ya. itu porsi Dapil 3 ini meliputi Kecamatan Rantawalai dan Tanjung Raja, itu ada 9 kursi. 9 kursi. Nah, tapi calon Pak Amir dan ada 2 ahwat perempuan. Oh. Nah, itu Dari PKS. dari PKS. Ya, ikutlah konsentrasi itu. Alhamdulillah hasil perolehan suara partai dengan Pak Amir dan ada ahwat 2 itu masuk untuk mewakili Dapil 3 ini dari partai PKS Pemekaran kan itu. Alhamdulillah kita jadi dan dilantiklah untuk periode pertama dan periode pertama juga anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Oh, setelah pemekaran dari Kabupaten Oki. Ya, karena pemekaran kita tahun 2003 itu melalui Undang-Undang Nomor 37 bersama Oku Selatan dan Oku Timur. Jadi nanti waktu itu bersama Pak Mawardi Ya. ikut juga dilantik pemekaran Ogan Ilir, dan ada 35 anggota 35 saat itu. DPRD waktu itu. Alhamdulillah dilantik. Seiring waktu berjalan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Terus rasanya di 2008 itu rasanya ini untuk cepat mengambil kebijakan kepada masyarakat, yaitu bupati atau wakil bupati. Makanya terniatlah waktu itu untuk mencalon bupati dan wakil bupati. Ikut pilkada. Untuk 2010. Untuk 2010. Makanya kita Pak Amir tidak ikut konsultasi legislatif untuk tahun 2009. Jadi memberi kesempatan kepada rekan Ustadz Nasir untuk mencalon dari PKS dari Dapil 3 ini. Ya, alhamdulillah terpilih. Tapi Pak Amir untuk mempersiapkan untuk pilkada. Bersama ini almarhum sekarang Pak Hardi Sopwan. Karena partai waktu itu tidak mendukung, maka kami ngambil jalur independen. Oh, artinya bukan dari PKS, Pak? Bukan dari PKS. Dari jalur independen. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu undang-undang untuk pilkada itu tidak mundur untuk calon. Oh, tidak mundur, tetap sebagai anggota DPR. Sebagai anggota DPR. Ya. Nah, itu terus memperkenalkan diri kepada masyarakat dan ikut di 2010 itu bersama saya Pak Hardi Sopwan sebagai bupati dan Pak Amir sebagai wakil bupati. Nomor urut 2. Ada berapa calon waktu itu, Pak? Apa? Berapa calon? Ada 4. 4 calon. Pak Mawardi, Helmi Yahya dengan Gunhar, Pak Amir dengan Hardi, dan satu lagi anggota provinsi yang sekarang dari PKS lagi. Nah, saya potong dulu, Pak Gani Subit. Sangat bernyali Pak Amir saat itu ya. Melawan ada Mawardi Yahya, ada Helmi Yahya. Apa di pemikiran Pak Amir saat itu? Waktu itu kita survei kepada masyarakat kepengen ada perubahan. Tapi ya kita berusaha, setelah konsultasi itu kita ikuti dengan segala strategi yang kita pakai. Ya, namun Allah berkehendak lain belum beruntung. Kita dapat 12%. Oh, 12%. 12% dari total mata pilih yang waktu itu milih. Di Ogan Ilir. Ya. Makanya saya tidak keluar dari PKS, dan di 2010 itu ada tawaran dari PDI Perjuangan. Oh, 2010. 2010 setelah tidak tidak terpilih di pilkada 2010, Pak Edi Santana menawarkan untuk Pak Edi Santana saat itu. Karena Pak Edi Santana ketua DPD Perjuangan provinsi. Jadi ikut menjadi anak ranting, ketua ranting Desa Sungai Pinang 1. Ketua ranting. Oh, saat itu ketua ranting. Oh, jadi rekan-rekan sekalian tidak langsung jadi pengurus kabupaten. Nah, jadi beliau ini saat itu 2010, benar Pak? Iya. Ketua ranting Sungai Pinang 1. Iya. Wah, pengurus desa gitu. Pengurus desa. Dari PKS, Pak, kemudian pindah ke PDI Perjuangan.
terpikirkan Pak pindah ke PDI Perjuangan itu dari mana Pak melihatnya? Ya, sebelum di PKS rata-rata keluarga kita di Sungai Pinang ini kan pengikut Soekarno. Oh, PDI. PDI. Karena ada 3 waktu itu, PDI, Golkar dengan P3. Oh, PDI, Golkar, P3. Dominan ya keluarga dari Sungai Pinang ini PDI. PDI Ya. waktu itu. Cuman di 2004 itu kenapa di PKS peluang untuk masuk PDI itu berat. Berat, Pak. Jadi makanya masuklah di 2010 sebagai ketua ranting Desa Sungai Pinang 1, terus mendapatkan KTA di 2010 itu juga ada 2014. Kenapa sampai calon? Karena adiknya Pak Edi Santana, Pak Beni, sebagai anggota mewakili Dapil 3 ini ya kurang dominan ke masyarakat kan. Itu 2000 sebelum calon 2014. Oh, sebelum 2014. Jadi bergolak di situ sampai mencalonkan diri. Karena kenapa? Ada 2 alasan. Karena sudah jadi pengurus PDI Perjuangan sebagai anak ranting, dan kedua Pak Edi Santana calon gubernur. Oh, saat itu. Saat itu Ya. di 2014. 2014. Maka ikutlah. Kenapa kita berjuang itu? Karena Pak Edi Santana untuk nyalon gubernur Sumatera Selatan waktu itu. Jadi ikut di PDI dan ditetapkan waktu itu nomor urut 7. 7. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesan dari Pak Edi itu untuk target 2 kursi di Dapil 3 bersama Pak Patul Jaya. Oh, Pak Patul Jaya. Patul Jaya nomor 5, Pak Amir nomor 7, Pak Beni nomor 1. Nomor 1. Tapi hasil perolehan suara Pak Amir urut 1, Pak Patul di urutan kedua. Artinya target 2 kursi tetap dapat. Dapat 2 Tapi orang-orangnya beda. Artinya 2014 Pak Amir terpilih juga sebagai anggota legislatif dari PDI Perjuangan. dari PDI Perjuangan. Setelah itu Berjalan di 2014-2019 kita di DPR itu dari PDI Perjuangan dipercaya sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan 2014. 2014. 2014. Tapi jabatan di partai masih ketua ranting. Bergeser. Oh, bergeser, Pak. Bergeser sudah ke DPC, masuklah sebagai wakil ketua bidang pemenangan pemilu. Oh, dari ketua ranting langsung ke DPC. Ya. Oh, ketua bidang pemenangan pemilu. Pemilu untuk 14 2019. 2019. Lanjut 5 tahun menjalankan itu 2019 ke 2024 mencalonkan lagi. calonkan lagi di urutan Nomor urut 3. Oh, nomor urut 3. Urut 3 Pak Patul nomor urut 1. Ya. Tetap dapat 2 kursi untuk Dapil 3. Tetap Pak Amir, Pak Patul dengan Pak Amir tetap. Amir, Oke. untuk 2019 19 2024. Nah itu masih dipercaya sebagai ketua fraksi, Oh, tetap ketua fraksi. dan menjadi ketua komisi. Waktu itu komisi 3, komisi 4 Komisi 3, Komisi di 4. 2019 itu 2014-2019 itu ketua komisi 1. Ketua Komisi 1. Nah, jadi ketua komisi 1 dan ketua komisi 3 itu di 2014 2014 2019. 2019 2024 itu ketua komisi 3, ketua komisi 4. Ketua Komisi 3, Ketua Komisi 4. Ketua fraksi juga tidak, Pak? Ketua fraksi. Oh, ketua fraksi. Artinya 3 jabatan, Pak. 3 jabatan. 3 jabatan. Jadi itulah ya kita berbuat di partai dan 2019 2024 ya, Pak? 2019 2024. Kemudian 2024 sampai 2004 Sampai sekarang. 2024 ya sampai sekarang. ya. Dipercaya Masih ketua fraksi, Pak? Masih ketua fraksi. Dan Kemudian beberapa komisi bulan yang lalu ketua komisi 2. Ketua Komisi 2. Dan 1 bulan yang lalu di Desember itu
dipercaya oleh partai untuk menjadi ketua DPC Ketua DPC PDI Perjuangan untuk periode 2025-2030. 30. Nah, ini kan katakanlah ditunjuk atau dipilih, biasanya kan ada semacam apa kompercap begitu Pak ya. Artinya ini gimana Pak? Aklamasi atau gimana nih? Mekanisme PDI Perjuangan sudah 2 periode ini, PAC, Ya. DPC itu mengusulkan nama ke DPD dan ke DPP. DPP yang menentukan. Oh. Megawati. Jadi ketua umum Iya. Ibu Megawati menentukan asal atas usulan dari PAC. Usulan PAC, DPC maupun DPD. Oh DPC. Oh DPD juga Bukan nama. Pak. Itu. 2 nama. Nama seluruh. Oh seluruh, bukan satu nama bukan. Bukan satu nama. Oh, berarti Waktu itu ada 9 masuk semua kan nama. 9 nama itu Dikirim ke DPP DPP. dan turun 3 nama. Oh, mungkin atas prestasi, mungkin masa jabatan lama begitu. Penilaian dari DPP begitu. Oh, penilaian dari DPP. Maka kita DPD Perjuangan kan ada dokumen Oh. apa yang kita perbuat di DPR, apa yang kita buat di masyarakat, Termasuk kita pengabdian. di partai. Sudah sekian lama tadi dari